Setiap hari, Yang Rae berjualan krim. Tapi ia sendiri tidak pernah memakannya. Di bawah terik sinar matahari yang panas, ia sangat berharap bisa memakan es krim. Ia menelan air ludahnya, namun tetap merasa berat hati, karena ia ingin menabung untuk pergi mencari ayahnya. Sejak kecil, ia bersama ibunya datang ke kota ini. Semua orang berkata kalau ia adalah anak haram yang tidak memiliki ayah. Setiap kali ia bertanya siapa ayahnya, ibu selalu menghindar, hanya memberitahu kalau ayahnya sudah meninggal. Ibu menjual kosmetik ilegal untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Suatu hari, ibu berkelahi dengan seorang wanita yang tak ingin membayar uang belanjaannya. Sebagai seorang laki-laki, ia ingin melindungi ibunya dan pergi menemui wanita itu. Berkata, kalau ia tidak memberinya uang maka ia tidak akan pergi. Alhasil wanita itu berkata, kalau kamu membutuhkan uang pergi saja ke Seoul mencari ayahmu, Kang Sung-wook. Tapi Yang Rae mengira ayahnya sudah meninggal. Bahkan nama ayahnya saja ia tidak tahu. Saat mendengar nama Kang Sung-wook, ia merasa penasaran. Malam hari, ia bertanya kepada ibunya, ingin tahu siapa nama ayahnya. Tapi ibu sama sekali tidak bicara. Saat ini, Yang Rae berkata, apa benar dia adalah Kang Sung-wook? Jika ibu tidak menjawabku, maka itu berarti benar. Ibu diam membisu. Hal ini membuat Yang Rae sangat senang. Keinginan mencari ayahnya semakin kuat. Keesokan harinya, dia dengan ceria berlari ke stasiun kereta. Melihat biaya tiket ke Seoul sebanyak 840 yuan, ia memutuskan berjualan es krim untuk mengumpulan uang. Karena ia tidak berpengalaman, sudah seharian ia berjualan, hanya terjual 2 saja. Keesokan harinya, ia menemui temannya, Song Su. Bertanya, bagaimana cara berjualan yang benar? Song Su mengatakan penjualan yang paling bagus adalah di stasiun. Namun, di sana sudah dikuasai orang lain. Tak peduli dengan bahaya yang akan datang, ia tetap pergi ke stasiun. Dan benar saja, penjualannya sangat bagus. Hari ini, ia menjual 46 batang es krim. Alhasil, ia menjadi sasaran anak lain. Ternyata stasiun sudah dikuasai olehnya. Keesokan harinya, Yang Rae dipukuli oleh mereka. Untuk menghiburnya, Song Su membawakan es krim untuknya. Ini pertama kalinya Yang Rae makan es krim. Song Su berkata, apakah es krim itu sangat enak? Boleh aku mencobanya? Aku juga tidak pernah makan es krim. Yang Rae berkata hanya boleh menjilatnya saja. Song Su menganggukkan kepalanya. Akhirnya, aku tidak sengaja. Aku bersalah. Demi mencari ayahnya di Seoul, Yang Rae melanjutkan jualannya. Tetapi setelah ibu mengetahuinya, ia menjatuhkan seluruh es krim dan menyuruhnya untuk menyerah saja. Tapi Yang Rae berkata, aku butuh seorang ayah. Aku takut orang lain memanggilku anak haram. Aku takut tidak ada yang membayar uang sekolahku. Tetapi ibu tetap bilang, ia tidak memiliki ayah. Sebenarnya ayahnya tidak ada. Saat ini, Yang Rae bertanya pada ibunya, sebagai seorang ibu, mengapa kamu tidak membiarkanku pergi mencari ayah? Kamu adalah ibu paling buruk di dunia ini. Ibu menamparkan mukanya, membuat Yang Rae semakin ingin mencari ayahnya. Dia melewati pagar stasiun kereta api, dan diam-diam masuk ke kereta menuju Seoul. Tapi ia malah ditangkap oleh polisi. Untungnya, ia ditolong oleh paman In Baik yang bekerja di pabrik es krim. Ia tetap tidak memaafkan ibunya. Ibu melihat luka di pundaknya karena menjual es krim, merasa sangat sedih. Semua ini karena sebelum menikah, ia sudah mengandungnya. Dan pekerjaan ayahnya waktu itu sedang dalam perkembangan. Agar tidak memengaruhi masa depannya, ia diam-diam datang ke kota ini. Ibu tidak membiarkan Yang Rae mencari ayahnya, karena takut kehilangan dirinya. Keesokan harinya, majikan pabrik es krim menyuruh Paman In ke Seoul untuk menjual barang ilegal. Setelah Yang Rae tahu, ia lari ke stasiun dan memanggilnya, meminta Paman In membantunya mencari ayah. Ia menaruh semua harapan pada Paman In. Hasil penjual es krim sudah terkumpul 837 yuan. Sisa 3 rupiah lagi, ia bisa membeli tiket kereta ke Seoul. Keesokan harinya, ia pergi ke stasiun untuk menunggu kabar Paman In. Namun saat ini, Song Su sedang dikejar oleh beberapa orang, dan tidak sengaja menjatuhkan barang ilegal Paman In Baik, mengakibatkan Paman In ditangkap polisi. Yang Rae melewati pagar stasiun untuk membantu Song Su. Tiba-tiba, kereta datang. Yang Rae itu berteriak agar Song Su segera pergi dari sana. Anak yang sedang menindas Song Su pun segera kabur. Saat Song Su bersiap pergi, kaki ia terjepit di antara rel kereta api. Paman In melihat kondisi Song Su, langsung lari menuju Song Su. Saat Song Su merasa putus asa, untung, Paman In berhasil menyelamatkannya. Yang Rae sangat ketakutan. Untungnya, Song Su hanya kehilangan satu kakinya. Di rumah sakit, Song Su menangis, karena ia adalah anak yatim piatu. Hanya ada Yang Rae yang menemaninya. Majikan pabrik es krim dan Paman In ditangkap polisi. Sekarang ia tidak bisa menjual es krim lagi. Dia pergi menjenguk Paman In, dan bertanya, apakah ia sudah bertemu dengan ayahnya. Paman In memberinya secarik kertas, dan memberitahu, ayahnya adalah seseorang yang baik. Ternyata, Paman In telah bertemu dengan ayahnya. Kertas itu berisi alamat ayahnya. Dia memberitahu Song Su, tunggu aku mengumpulkan 3 yuan lagi, maka aku bisa pergi menemui ayah.
Tapi mungkin harus menunggu sampai tahun depan. Malamnya, Songsu pergi menemui Yang Rai dan memberitahu uang yang selama ini ia kumpulkan demi membeli sepasang sepatu. Namun sekarang ia tak membutuhkannya lagi dan memberikan semua uangnya kepada Yang Rai. Berkata, apabila ayahmu pindah rumah, kamu tidak akan menemuinya di tahun depan. Besoknya, ia menemukan foto yang disembunyikan oleh ibunya. Ia yakin pria di foto itu adalah ayahnya. Saat ia mendapatkan tiket kereta, ia sangat bahagia. Akhirnya, bisa menemui ayah. Di dalam kereta, ia merapikan rambutnya. Dia ingin terlihat tampan saat bertemu dengan ayah. Setelah sampai, ia bertanya di mana keberadaan alamat itu. Saat menemukan alamat itu, keluarga ini sedang berduka. Dia memastikan kembali alamatnya, dan tidak ada salah. Keluarga ini membawa sebuah foto hitam putih, dan dia melihatnya. Orang di dalam foto itu sama seperti dengan foto yang ada di tangannya. Dia sekali lagi memastikan alamatnya. Dia tidak dapat menerima kenyataan ini. Ia sendiri belum pernah bertemu dengannya. Dengan cara ini, ia mengantar ayah untuk terakhir kalinya. Ia menangis di sepanjang jalan. Lalu ia membelikan Songsu sepasang sepatu dan mengembalikan sisa uangnya. Ibu mengira ia tidak akan kembali lagi dan menunggunya di depan gang. Saat ia bertemu ibunya, ia langsung memeluknya. Mereka berdua menangis bersama. Liburan musim panas telah berakhir. Guru di sekolah membiarkan semua murid menulis cerita tentang keluarga. Yang Rai menulis, ayahku. Ia menulis semua yang ingin ia sampaikan kepada ayahnya dan pengalaman perjalanannya ke Seoul. Saat melihat cerita itu, ibu sadar kalau anaknya sangat membutuhkan sosok seorang ayah. Dan ia menulis surat dan mengirimnya bersamaan dengan cerita itu. Beberapa hari kemudian, ia bertemu seorang laki-laki di rumahnya. Lelaki itu mirip sekali dengan ayahnya. Lelaki itu baru tahu ia memiliki seorang anak setelah membaca surat dan cerita dari ibu. Ia melihat anaknya dengan perasaan salah dan tak tahu harus berkata apa. Ibu berlutut di depan Yang Rai dan memberitahunya, dia adalah ayahmu. Kamu bawa ayahmu pergi mengelilingi kota ini. Biarkan semua orang melihat bahwa kamu bukanlah anak haram. Ayah memegang erat tangannya dan menjelaskan, pada saat kamu pergi, kakek baru saja meninggal. Ia berkata, kukira ayah telah meninggal. Kenapa bisa hidup lagi? Ayah sambil tertawa berkata, aku mirip dengan kakekmu. Dan bukankah kamu mirip sepertiku? Akhirnya, sebuah senyuman menghiasi wajah Yang Rai. Ia menggenggam erat tangan ayahnya. Melihat ada yang menjual es krim, ia berkata, ayah bisakah kamu belikanku es krim? Meskipun dimakan di mulutnya, namun hatinya merasa sangat manis. Dia membawa ayah berjalan di kota ini dan memamerkan ke semua orang betapa bahagianya diri dia. Dan tidak ada lagi yang memanggilnya anak haram.